Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kepasifikan dan aspek-aspek dari negara Korea Selatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepasifikan dan sejarah dari negara Korea Selatan. Yang pertama yaitu kepasifikan. Korea Selatan adalah negara yang terletak di semenanjung Korea, Asia Timur. Semenanjung Korea yang sebelumnya merupakan wilayah untuk suatu negara, yaitu negara Korea, yang saat ini terpisah menjadi dua negara, yaitu negara Korea Selatan dan negara Korea Utara, karena adanya perang saudara. Korea Selatan membentuk negara tersendiri dan menamakannya sebagai Republik Korea atau Republic of Korea pada tahun 1948. Korea Selatan menganut sistem pemerintahan Republik Presidensial. Korea Selatan merupakan negara yang berada di kawasan Asia Timur dengan luas 99.274 km persegi dan memiliki sekitar 3.000 pulau. Korea Selatan memiliki jumlah penduduk sebanyak 51.835.110 jiwa. Dengan bahasa resminya adalah Korea agama Kristen, Katolik, Protestan, dan agama Buddha merupakan agama mayoritas di negara tersebut. Namun sebagian besar penduduk Korea Selatan memilih untuk tidak beragama atau ateisme. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan sumber daya alam dan sumber daya manusia negara Korea Selatan. Korea Selatan sendiri kaya akan sumber daya alam yang meliputi bahan bakar seperti batu bara. Selain itu, negara ini juga kaya akan logam dan mineral, yaitu seperti tungsten, grafit, molibdenum, dan juga timbal. Untuk ekspor dari negara ini menempati rekor, yaitu ke-8 terbesar di dunia, sedangkan untuk impor menempati rekor ke-11 di dunia. Sumber daya manusianya sendiri umumnya sama seperti negara yang lain, misalnya bekerja di perkantoran, petani. Namun yang menjadi ciri khasnya sendiri yaitu artis-artis Korea Selatan, misalnya yang memiliki bakat di seni suara dan juga seni drama atau perfilman. Misalnya contohnya para artis-artis Korea sekarang itu sangat digemari oleh remaja-remaja. Misalnya kita lihat contoh di Indonesia, para remaja sangat menggemari K-pop atau membuat suatu grup bernama K-popers itu untuk mengagumi artis-artis Korea, yaitu mereka melalui misalnya girl band atau boy band, serta yang memainkan drama Korea ataupun yang menyanyi. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang geoposisi Korea Selatan. Korea Selatan merupakan negara di Asia Timur yang meliputi bagian selatan semenanjung Korea yang berbatasan dengan Laut Kuning dan Laut Jepang. Letak geografis Korea Selatan berada di 37 derajat 33 Ners, 126 derajat 58 Ers. Wilayah Korea Selatan seluas 100.210 km persegi. Korea Selatan memiliki panjang garis pantai sebesar 173.000 km dan memiliki 3.000 pulau. Korea Selatan berbatasan dengan Manchuria, Republik Rakyat Tiongkok, dan Provinsi Maritim Korea di sebelah utara. Di sebelah barat, Laut Kuning memisahkannya dengan Cina, dan di sebelah selatan terbentang Kepulauan Jepang yang mengelilingi Korea Selatan. Di Korea Selatan ada 4 macam musim yang bergantian setiap musimnya, yaitu musim semi pada pertengahan Maret sampai akhir April, musim panas pada awal Mei sampai Agustus, musim gugur pada September sampai Oktober, dan musim dingin pada awal November sampai awal Maret. Baik, itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan tentang geopolitik Korea Selatan. Pada saat ini, saya akan menjelaskan mengenai geopolitik Korea Selatan. Korea Selatan adalah negara republik. Korea Selatan membagi sistem pemerintahannya menjadi 3 bagian,
yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif dipegang oleh presiden yang dipilih berdasarkan hasil pemilu untuk masa jabatan 5 tahun. Dan presiden dibantu oleh Perdana Menteri yang ditunjuk oleh presiden berdasarkan Majelis Nasional. Presiden bertindak sebagai kepala negara, sedangkan Perdana Menteri bertindak sebagai kepala pemerintahan. Lembaga legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan dengan masa jabatan selama 4 tahun. Dan Pengadilan Konstitusional menjadi lembaga tertinggi pemegang kekuasaan yudikatif yang terdiri dari hakim-hakim yang direkomendasikan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan dengan masa jabatan selama 6 tahun dan usianya tidak boleh melebihi 65 tahun pada saat ia menjabat atau terpilih. Selanjutnya, hubungan luar negeri dan militer dari Korea Selatan. Korea Selatan memiliki hubungan diplomatik dengan lebih dari 188 negara. Korea Selatan juga tergabung dalam PBB sejak tahun 1991. Pada 1 Januari 2007, Menteri Luar Negeri Korea Selatan pada saat itu, Ban Ki-moon, resmi menjadi Sekretaris Jenderal PBB, menggantikan Kofi Annan. Korea Selatan juga menjadi mitra strategis ASEAN, menjadi anggota ASEAN Plus 3, dan aktif dalam forum ekonomi dunia seperti G20 APEC dan konferensi tingkat tinggi Asia Timur. Selanjutnya, inflasi serta ketegangan dengan Korea Utara telah mendorong Korea Selatan mengalokasikan 2,6% dari PDB dan 15% dari pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan militer serta mewajibkan seluruh pria untuk mengikuti wajib militer. Jumlah tentara aktif Korea Selatan menempati urutan ke-6 terbesar di dunia, urutan kedua dalam jumlah tentara cadangan, dan 11 besar dalam urusan anggaran pertahanan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan aspek ekonomi dan perkembangan teknologi di kawasan Pasifik. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang perkembangan teknologi di Korea Selatan. Perkembangan iptek di Korea Selatan awalnya tidak berkembang dengan baik karena masa pembagian Korea dan Perang Korea yang terjadi setelah masa kemerdekaan. Kemajuan iptek mulai dirasakan pada tahun 1960-an ketika pemerintahan diktator Park Chung-hee di mana ekonomi Korea Selatan melaju pesat. Robotika telah menjadi penelitian dan pengembangan yang utama di Korea Selatan sejak 2003. Pada 2009, pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun taman tematik robot di Incheon dan Masan dengan dana pemerintah maupun swasta. Pada 2005, Institut Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Korea Selatan mengembangkan robot humanoid kedua di dunia yang mampu berjalan. Yang pertama, Ever 1 pada Mei 2006. Seperti yang kita ketahui bersama juga, dalam hal teknologi di Korea, Korea memiliki satu perusahaan elektronik yang sangat besar, bahkan terbesar di dunia bernama Samsung Electronics dan LG Electronics. Ada pun juga perusahaan terkenal di bidang transportasi, yaitu Hyundai Motor Company. Selain itu, Korea Selatan juga merupakan negara dengan kecepatan internet tercepat di dunia. Selanjutnya, aspek ekonomi Korea Selatan. Korea Selatan memiliki ekonomi pasar dan menempati urutan ke-15 berdasarkan PDB, dan sebagai salah satu dari 4 macan Asia Timur. Korea Selatan telah mencapai rekor ekspor-impor yang memukau. Nilai ekspornya merupakan terbesar ke-8 di dunia, sementara nilai impornya terbesar ke-11. Kesuksesan ekonomi Korea Selatan dicapai pada akhir 1980-an ketika PDB berkembang dari rata-rata 8% per tahun, yaitu sekitar 2,7 miliar US dollar, pada tahun 1962 menjadi 230 miliar US dollar pada tahun 1989. Jumlah ini kira-kira 20 kali lipat dari Korea Utara dan sama dengan ekonomi-ekonomi menengah di Uni Eropa. Kemajuan ekonomi ini dikenal dengan nama keajaiban di Sungai Han. Krisis finansial Asia pada tahun 1997 membuka kelemahan dari model pengembangan Korea Selatan. Pertumbuhan jatuh sekitar 6,6% pada 1998, kemudian pulih dengan cepat ke 10,8% pada tahun 1999 dan 9,2% pada tahun 2000. Pertumbuhan kembali jatuh ke 3,3% pada 2001 karena perlambatan ekonomi dunia, ekspor yang menurun, dan persepsi bahwa pembaharuan finansial dan perusahaan yang dibutuhkan tidak bertumbuh. Dipimpin oleh industri dan konstruksi, ekonomi Korea Selatan mulai bangkit pada 2002 dengan pertumbuhan sebesar 5,8%.
Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan sebesar 15% pada tahun 2000. Pada 2005, di samping merupakan pemimpin dalam akses internet kecepatan tinggi, semikonduktor memori, monitor layar datar, dan telepon genggam, Korea Selatan berada dalam peringkat pertama dalam pembuatan kapal, ketiga dalam produksi ban, keempat dalam serat sintetis, kelima dalam otomotif, dan keenam dalam baja. Negara ini juga menempati peringkat ke-36 dalam hal tingkat pengangguran, ke-19 dalam indeks kemudahan berbisnis, dan ke-31 dari 179 negara dalam indeks kebebasan ekonomi. Berdasarkan data tahun 2010, Korea Selatan yang dianggap tidak stabil pada tahun 1960-an, saat ini telah berubah menjadi negara industri utama dalam kurang dari 40 tahun. Ekspor bergerak dalam bidang semikonduktor, peralatan telekomunikasi nirkabel, kendaraan bermotor, komputer, baja, kapal, dan petrokimia dengan mitra ekspor utama adalah Republik Rakyat Tiongkok, yaitu 21,5%, Amerika Serikat 10,9%, Jepang 6,6%, dan Hong Kong 4,6%. Korea Selatan mengimpor plastik, elektronik, dan peralatannya, minyak, baja, dan bahan kimia organik dari Republik Rakyat Tiongkok 17,7%, Jepang 14%, Amerika 8,9%, Arab Saudi 7,8%, Uni Emirat Arab 4,4%, dan Australia 4,1%. Jumlah tenaga kerja berada di peringkat ke-25 dunia. Ekonomi Korea Selatan dipimpin oleh konglomerat besar yang dikenal dengan sebutan chaebol. Beberapa chaebol yang terbesar antara lain Samsung Electronics, POSCO, Hyundai Motor Company, KB Financial Group, Korea Electric Company, Samsung Life Insurance, Shinhan Financial Group, LG Electronics, Hyundai, dan LG Chem. Terima kasih. Kita tiba pada materi selanjutnya, yaitu tentang potensi yang dimiliki oleh negara Korea Selatan. Kebangkitan negara Korea Selatan dimulai pada era 1960-an. Selain terkenal sebagai negara ginseng, negara Korea Selatan juga dikenal sebagai negara pengekspor peralatan komunikasi nirkabel, komputer, baja, kapal, semikonduktor, otomotif, petrokimia, dan sampai pada barang-barang elektronik yang canggih. Jadi, negara Korea Selatan ini bukan hanya dikenal sebagai negara ginseng saja, tetapi juga dikenal sebagai negara pengekspor dan pengimpor. Di bagian sektor ekspor, negara Korea Selatan ini mengandalkan bidang semikonduktor, peralatan telekomunikasi bermotor, komputer, baja, kapal, dan petrokimia. Untuk bagian sektor impor, negara Korea Selatan mengimpor plastik, elektronik dan peralatannya, minyak, baja, dan bahan kimia organik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aspek sosial dan budaya Korea Selatan. Sosial, konsep kibun. Kibun adalah kata tanpa terjemahan bahasa Inggris literal. Istilah yang paling dekat adalah kebanggaan, wajah, suasana hati, perasaan, ataupun keadaan pikiran. Hubungan interpersonal Korea beroperasi berdasarkan prinsip harmoni. Penting untuk menjaga suasana damai dan nyaman setiap saat, bahwa jika itu berarti berbohong demi kebaikan. Dalam bisnis, kibun seorang manajer akan rusak jika bawahannya tidak menunjukkan rasa hormat yang pantas. Budaya, agama, dan keyakinan. Korea Selatan mendukung kebebasan beragama. Buddha dan Kristen adalah agama formal utama. Banyak orang Korea Selatan percaya dengan roh leluhur dan mengamati ritual. Perayaan besar. Ada 2 hari libur nasional utama di Korea, yaitu Hari Tahun Baru atau bulan purnama kedua setelah titik balik matahari di musim dingin, dan Chunseok, bulan purnama ke-8. Keluarga merupakan bagian literal dari kebiasaan dan kehidupan di Korea Selatan. Pernikahan yang diatur oleh hal yang biasa. Pernikahan dianggap sebagai ritual peralihan. Secara tradisional, putra tertua mewarisi seluruh harta keluarga. Namun, baru-baru ini diubah
dan sekarang setara dengan perempuan. Kesimpulannya adalah Korea Selatan merupakan negara di Asia Timur yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan sejak tahun 1990. Keajaiban di Sungai Han atau Miracle of the Han River merupakan istilah yang menggambarkan pesatnya kemajuan ekonomi di Korea Selatan dan bidang industri, teknologi, dan urbanisasi dan modernasi. Pertumbuhan ekonomi Korea meliputi banyak bidang seperti bidang pertanian, transportasi, bidang pengembangan iptek, serta sebagai negara maju, Korea Selatan turut berperan aktif dalam organisme ekonomi nasional APEC dan G20. Sekian presentasi aspek sosial dan budaya Korea Selatan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan selamat siang. Hasil presentasi kami dapat disimpulkan bahwa Korea Selatan merupakan negara Asia Timur yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan sejak tahun 1990-an. Keajaiban di Sungai Han atau Miracle of the Han River merupakan istilah yang menggambarkan pesatnya kemajuan ekonomi di Korea Selatan dalam bidang industrialisasi, teknologi, urbanisasi, dan modernasi. Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan meliputi banyak bidang, seperti bidang pertanian, transportasi, bidang pengembangan iptek, dan lain-lain.